Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar dosanya berzina dengan istri tetangga. Perbuatan zina adalah dosa besar, dan dosa besar zina itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kerusakannya. Seorang yang berzina dengan banyak orang itu lebih bobrok, lebih rusak, dan lebih besar dosanya daripada ia berzina dengan satu orang saja. Dan tingkatan yang kedua, seorang yang berzina dengan terang-terangan lebih bobrok, lebih rusak, dan lebih besar dosanya daripada yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga tingkatannya adalah seorang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih bobrok, lebih rusak, dan lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat kezoliman, permusuhan, dan merusak istri orang. Dan tingkatan yang keempat, seorang yang berzina dengan istri tetangga lebih bobrok, lebih rusak, dan lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan selain tetangganya, karena itu menimbulkan gangguan terhadap tetangga dan penyimpangan terhadap wasiat Allah dan Rasulnya. Apa wasiat Allah dan Rasulnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi selanjutnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Sahih, hadis riwayat Bukhari. Dan tentunya kita tahu terhadap tetangga kita bagaimana adabnya, bagaimana kita harus berbuat baik dengan tetangga kita. Kalau misalkan melakukan perzinahan, perselingkuhan dengan istri tetangga atau suami tetangga, makanya itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena akan terjadi gangguan terhadap tetangga, penyimpangan terhadap wasiat dari Allah dan Rasulnya, dan tentunya akan membuat tetangga kita merasa terzolimi, akan terdapat kezoliman, permusuhan, dan tentunya istri orang rusak, suami orang rusak, kalau punya anak-anak juga rusak mentalnya, keluarga besar rusak mentalnya. Kenapa? Karena perbuatan kita yang berselingkuh dengan istri orang atau yang berselingkuh dengan suami orang. Makanya hati-hati teman-temanku semuanya, kalau kita ingin terhindar dari zina, maka jaga dulu di awalnya gitu. Pandangan dijaga dulu gitu ya, tangan dijaga dulu, kaki dijaga dulu, mulut dijaga dulu. Karena zina itu tidak akan langsung terjadi hubungan jima kalau dia tidak awalnya memandang. Makanya pertama kali Allah itu memerintahkan kepada kita para laki-laki dan perempuan yang beriman di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31, katakanlah pada laki-laki dan perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Sudahlah, nggak apa-apa bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Padahal Nabi sendiri lebih baik ditusuk-tusuk tangannya dengan jarum daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram gitu kan. Dan kita harus hindari yang zina-zina kecilnya ini, pandangan mata gitu. Terus kita jangan sampai melangkah ke tempat yang Allah tidak ridho. Kita hindari itu. Dari hal-hal terkecil harus kita hindari. Ketaatan Allah gitu kita utamakan, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, walaupun dianggapnya kita sepele gitu. Misal gitu, menutup aurat gitu bagi laki-laki memang harus sampai bawah dengkul, tapi sebagian laki-laki yang muslim ya dari pusar gitu sampai bawah dengkul, tapi ada sebagian laki-laki yang di atas dengkul kelihatan auratnya. Padahal itu perintah Allah. Jangan meremehkan hal yang kecil. Kalau kita sudah meremehkan hal yang kecil, maka selanjutnya akan mudah kita meremehkan dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi teman-temanku semuanya, kita semuanya tidak luput dari dosa dan kehilafan dan kekurangan. Makanya dengan kita selalu berpikir, bertafakur, introspeksi diri, kita kalau mau melakukan perbuatan apapun itu, kita pikirkan terlebih dahulu. Apalagi kita punya ibu, kita punya ibu, punya bapak, punya saudara perempuan atau laki-laki ataupun keturunan perempuan atau adik perempuan atau misalkan nenek perempuan, yang jelas nenek perempuan ya. Jadi punya keluarga yang kita sayangi, kita jangan melakukan itu kalau kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan zina, mau melakukan perselingkuhan, contoh kita berzina nih, seorang suami mikir dulu gimana perasaan saya ya kalau istri saya berzina gitu. Jadi jangan mikir oh yang penting nikmat enak gitu, jangan berpikir seperti itu. Mikir dulu, saya berzina nih sama istri orang, gimana perasaan saya kalau istri saya sendiri berzina dengan suami orang, begitu. Jadi harus peka hati kita, jangan sombong, jangan gumede.
Itu ya, harus introspeksi, harus muhasabah. Jangan merasa dirinya paling inilah saya mah paling terjaga, atau misalkan aman lah, nggak akan ngapa-ngapain. Kalaupun berduaan di dalam rumah, aduh masa iya di dalam rumah berduaan dengan waktu yang lama? Ya mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi membuat fitnah di lingkungan gitu, sehingga lingkungan itu akan berpikiran buruk ya. Jadi itu makanya zina itu dosanya bukan untuk diri kita sendiri, karena memang sekeliling rumah 40 rumah itu akan juga akan kena sialnya gitu, akan kena dosanya, akan kena tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah, karena diam ketika ada perzinahan. Dan zina itu memang akan bersambung terus seperti kabel. Kalau orang tuanya, bapaknya nih suka zina, pasti keturunannya suka zina, anak laki-lakinya nanti suka zina gitu, atau misalkan dari mantunya suka zina, nauzubillah min zalik, akan begitu. Nanti keturunannya terus gitu kalau suka zina. Makanya kalau kita pengen keturunan kita solih dan solihah, kitanya harus solih dan solihah terlebih dahulu. Hindari yang dosa-dosa besar. Ya begitu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya terjaga dari dosa zina, karena dosa zina ini sedang merajalela, karena memang kenikmatan yang membuai, kenikmatan yang melalaikan bagi seorang laki-laki. Karena godaan terbesar laki-laki adalah perempuan. Makanya hati-hati seorang laki-laki. Mungkin sebaliknya godaan terbesar perempuan adalah laki-laki, tapi fakta real di lapangan yang paling besar godaan untuk laki-laki adalah perempuan. Sementara perempuan nggak semuanya godaan terbesarnya adalah laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.